Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Pekan ini kita masih memasuki tema yang kelima dengan cuaca, dan subtema yang keempat cuaca, musim, dan iklim. Kita bahas dulu tema kita. Dalam Al-Quran, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering. Lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-21. Ayat ini berkaitan dengan tema kita yaitu cuaca, dan juga subtema kita yaitu cuaca, iklim, dan juga musim. Nah, apa itu cuaca, musim, dan iklim? Kita bahas bersama-sama. Cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca merupakan kondisi atmosfer dalam waktu singkat. Cuaca pada dasarnya adalah kondisi atmosfer, terutama sehubungan dengan efeknya terhadap kehidupan dan aktivitas manusia. Ada cuaca cerah, cuaca panas, ya, seperti itu. Kemudian musim. Musim artinya waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. Nah, kita karena hidup di Indonesia itu ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya adalah iklim. Iklim merupakan kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang panjang. Iklim sebagai cuaca rata-rata untuk wilayah dan periode waktu tertentu. Biasanya memakan waktu lebih dari 30 tahun. Itulah perbedaan antara cuaca, musim, dan juga iklim. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi kita yaitu penghematan energi. Kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Sebelumnya kita bahas dulu. Alam ini tersedia banyak sumber energi. Berbagai macam sumber energi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi yang diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber energi yang dapat diperbarui dan apa juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang apabila terpakai dapat dibentuk lagi dan tidak akan habis. Contohnya adalah air, makanan, angin, dan matahari. Nah, teman-teman, sumber energi yang diperbarui itu hampir tersedia ya di muka bumi ini, sudah tersedia, sudah diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Tinggal kita memanfaatkan dengan baik. Kemudian, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang apabila sudah habis terpakai tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala kepandaiannya untuk dapat menemukan sumber energi yang baru. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga barang-barang tambang yang lain, seperti batu bara,
minyak bumi atau gas alam, kemudian emas. Ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu teman-teman, sudah selayaknya kita sebagai manusia agar bisa menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut, agar nantinya anak dan cucu kita dapat memanfaatkan atau dapat menggunakan sumber daya alam tersebut ya. Jangan sampai kita menggunakan dengan boros sehingga nanti anak cucu kita tidak dapat mendapatkan energi tersebut. Nah, agar sumber energi yang telah disediakan oleh alam ini tidak cepat habis ya. Ulangi, agar sumber energi yang telah disediakan di alam ini tidak cepat habis, maka perlu dilakukan atau digalakan tindakan penghematan energi sedini mungkin. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Berbeda zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ketika awal listrik ditemukan, mayoritas menggunakan lampu bohlam. Lampu bohlam itu adalah lampu yang berwarna kuning. Ya, lampu ini termasuk lampu yang sangat boros, panas, dan juga cepat putus. Sehingga ketika zaman sekarang itu sudah ditemukan lampu yang hemat energi, yaitu lampu tornado ya, yang berwarna putih. Ini termasuk juga lampu yang sangat hemat. Nah, keuntungan dari lampu tornado ini yaitu lebih hemat biaya tagihan listrik dan juga daya yang dipancarkan itu lebih terang, seperti itu ya. Kemudian menggunakan kendaraan yang hemat bakar, menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Contohnya adalah sepeda. Nah, teman-teman, untuk menghemat penggunaan energi yaitu berupa bensin, teman-teman bisa menggunakan sepeda. Sepeda pada dasarnya merupakan salah satu kendaraan ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai sarana rekreasi dan bermain. Selain itu, dari segi medis, bersepeda dapat dikategorikan sebagai olahraga yang ternyata memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Nah, teman-teman, di samping sepeda juga bisa menghemat penggunaan energi berupa bensin. Nah, sepeda juga ternyata menyehatkan bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan. Misalnya pada siang hari, cahaya matahari memang sudah menerangi ruangan, maka lampu yang telah menyala atau lampu yang masih menyala silakan bisa dimatikan. Nah, kemudian cabut kabel dari stop kontak bila benda yang menggunakan listrik itu tidak terpakai. Kemudian alat elektronik akan terus menyerap listrik jika stop kontak dan kabel tetap terpasang. Yang paling sering adalah charger handphone, televisi, dan juga komputer. Oleh karena itu teman-teman, jika ada alat-alat elektronik di rumah kita, yaitu kabel listriknya masih menyala, silakan ketika kita keluar ataupun tidak digunakan, silakan bisa dicabut agar penggunaan energi listrik itu tidak besar ya, tidak banyak maksudnya, agar kita bisa menghemat juga, seperti itu. Selanjutnya adalah mematikan keran air apabila selesai digunakan, dan teman-teman pastikan menggunakan air dengan secukupnya. Selain peranan air yang sangat penting demi keberlangsungan hidup bagi manusia, flora, fauna, hemat energi air juga memberi manfaat seperti melestarikan lingkungan, menjaga persediaan makanan, dan juga menghindari kekeringan. Selanjutnya adalah menggunakan kompor yang hemat energi. Mungkin ini adalah salah satu usaha agar kita tidak boros menggunakan gas LPG, terutama bagi ibu rumah tangga. Panas dari energi listrik kompor listrik memungkinkan masakan untuk matang lebih cepat, sehingga memungkinkan
kamu atau kita untuk mengurangi jumlah pemakaian energi, yaitu energi gas LPG. Kalau kamu memikirkan baik-baik, kamu akan tahu bahwa kompor listrik lebih banyak menghemat energi dan biaya untuk membayar listrik. Seperti itu. Tapi kelemahan dari kompor yang hemat energi yaitu harga kompornya termasuk relatif mahal seperti itu, dan juga jarang digunakan karena sulit untuk dijangkau. Ya, harganya itu tidak terjangkau seperti itu. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Mungkin dari teman-teman di rumah bisa menambahkan sendiri apa saja langkah-langkah ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi kita yang pertama adalah sumber energi ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan juga energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang apabila habis terpakai tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang apabila terpakai dapat dibentuk lagi dan tidak akan habis seperti itu. Untuk menghemat energi, langkah-langkahnya yang pertama adalah menggunakan alat listrik yang hemat energi. Kemudian, mematikan alat listrik bila tidak digunakan. Menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Mematikan keran air apabila selesai digunakan, dan menggunakan kompor yang hemat energi. Itulah kesimpulan dari materi yang kita akan bahas, yang sudah kita bahas. Untuk hikmah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran kita, yaitu penghematan energi. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat yang ke-41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini diperlukan penghematan, karena boros atau berlebih-lebihan itu merupakan sebab terjadinya kerusakan, yang pada akhirnya efek dari kerusakan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Terkait dengan penafsiran ayat sebelumnya, bahwa perbuatan yang berlebih-lebihan itu identik dengan perbuatan setan. Contohnya, seorang sopir misalnya ketika melarikan mobil dengan kecepatan tinggi, maksudnya ketika akan mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi, ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas atau kerusakan yang lain seperti itu. Demikian lingkaran yang tidak mau habis, juga disebut lingkaran setan. Sebab itu ada peringatan Rasul dalam sabdanya, cepat-cepat yang berlebihan itu dari setan, dan perlahan-lahan itu dari Tuhan yang Maha Rahman. Di sini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu teman-teman, meskipun kita di rumah tersedia ada fasilitas seperti air, listrik dan sebagainya, tapi kita diwajibkan atau diharuskan, diperintahkan oleh agama agar menghemat penggunaan energi tersebut. Seperti itu ya. Untuk proyek di rumah, teman-teman silakan lakukan kerja nyata di rumah sebagai wujud untuk menghemat energi. Dokumentasikan berupa video terbaikmu dengan durasi maksimal 5 menit. Silakan teman-teman praktekkan kegiatan yang termasuk kegiatan yang menghemat energi. Minta bantuan ayah dan bundamu untuk mendokumentasikan berupa video dengan durasi maksimal 5 menit tidak lebih dari 5 menit pastikan seperti itu proyeknya insya Allah mudah, ditunggu.
Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sekian dari Ustadz Subhan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di pelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.